warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman ya. Jadi setiap driver baru ya, pasti saya akan memberikan pembekalan, pemahaman tentang apa? Tentang super driver skill atau driver safety atau mengemudi dengan selamat ya, dan defensive driving di jalan atau 5 langkah defensive driving di jalanan. Apa artinya defensive driving di jalanan? Perilaku seorang pengemudi yang mengutamakan ya tentang keselamatan baik diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya apa? Contohnya kita ugal-ugalan boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kita harus memperhatikan orang lain juga, ya nggak? Ya, itu. Ugal-ugalan silakan, tapi tanggung akibatnya, benar nggak? Benar. Apa akibatnya? Fatality, ya. Ya kalau teman-teman selamat, kalau meninggal dunia, bagaimana? Itu yang harus diperhatikan. Jadi sayang diri sendiri ataupun orang lain, kita saling menjaga, ya. Oke. Lalu kemudian defensive driving ini dia punya tingkatan. Yang pertama adalah, ya, yang pertama ini pahami dinamika kendaraan. Di sini kita bawa apa? Kantor. Rodanya berapa? Ada apa? Ada. Ya. Jadi CDE ataupun CDD. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pahami dinamika kendaraan? Sebelum teman-teman melakukan pengiriman, pastikan cek kembali. Ya. Apa yang dicek kembali? Faktur. Ya. Itu ada materainya, ya kan? Ada tokonya berapa, ya kan? Nah, terus lalu kemudian unit yang harus dibawa apa? Apa saja yang dibawa? Oke, ya kan? Cek body, cek bannya bagus atau tidak, ya kan? Nah, itu yang harus perhatikan teman-teman. Tujuannya apa? Supaya teman-teman tidak kesusahan di jalan. Tuh, ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Jadi zona mengemudi ini biasanya di tempat-tempat keramaian, sekolahan. Di Tasem nih. Sekolahan. Ya, sekolah, sekolah, lalu kemudian tempat-tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Ya, tempat-tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Oke? Apalagi teman-teman kan masih baru nih. Saya melampak sikit lanjut anak tahu. Kedua doang. Ya, yang tempat teman-teman tidak pernah kunjungi, ya, sebalun, itu curam jalannya dan lain sebagainya, ya kan? Ya harus diperhatikan turunan, ya kita pepet-pepetan, boleh nggak seperti itu? Boleh nggak kira-kira teman-teman? Kita harus jaga jarak dari unit yang ada di depan dengan kita, ya. Kecepatan kita berapa? 50 sampai 60 km per jam. Boleh nggak saya harus jaga jarak aman 15 atau 10 meter misalkan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau pengiriman di depan tiba-tiba gimana? Nabrak atau gimana? Benar. Nabrak. 10 meter. Nabrak berapa meter? Nabrak nggak kira-kira? Nabrak. Lebih baik kita menghindar, ya. Menghindar artinya kan lebih dari 30 atau 40, ya, 40 meter. Kalau ada
pengiriman modal kita bisa menghindar, ya. Itu zona mengemudi atau jaga jarak aman zona mengemudi. Lalu kemudian awasi kondisi sekitar. Selalu awasi kondisi sekitar, ya. Tempat-tempat yang pernah kejadian, ya, eksiden dan sebagainya. Pasti teman-teman ingat. Di Lombok ini pasti tahu, ya, tempat-tempat yang rawan. Bener nggak? Pasti kita akan ingat. Oh iya, ini tempat selalu kejadian misalkan, ya. Itu yang harus diingat sama teman-teman saat mengemudi, ya. Terus tempat-tempat yang sepi misalkan, yang tidak pernah kita lalui. Tahu sendiri kan Alfamart, pelosok juga oke. Jangan, ya enggak? Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Lalu kemudian yang keempat, waspadai blind spot. Blind spot di saat teman-teman nyalip, ya, itu yang pertama kali dilihat apa? Iya. Spion. Ya. Kiri dan kanan kan, benar nggak? Ya. Biasanya kan ibu-ibu kan nyalipnya dari kiri, ya nggak? Ya. Benar nggak? Rating kanan malah rating apa masuk ke kiri, rating kiri masuk ke kanan, itu yang bahaya, ya. Pastikan teman-teman yang blind spot ini harus benar-benar diperhatikan. Lihat dulu kondisinya sudah aman nggak, baru kita nyalip, ya. Oke, itu yang keempat. Lalu kemudian di toko juga blind spot. Saat nyampe toko, ya, minta bantuan dulu ke anak toko. Pak, Bu, tolong Bu, tolong Pak. Ya, parkirin dulu Pak. Kenapa kita tidak bisa melihat ke belakang? Nah, takutnya apa? Nanti spandeknya teman-teman apa anak toko